Hari ini Om Pras dengan Kak Hendri, Kak Elena sembunyi, keyboard ya. Ya, kita awali pujian dengan pujian ya Kak ya. Enggak Saya seperti sebelumnya biasanya doa dulu, enggak. Oh, Kita nyanyi dulu ya. Oke, ya. Yuk adik-adik yuk. Kita pujikan satu pujian udah lama sekali ini kita nyanyikan. Pujiannya apa Kak? Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Yuk kita semua datang kepada Bapa Tuhan kita ya. Kita mau menghampiri tahta kasih karunia-Nya, kita mau beribadah hari ini ya. Yuk, sungguh-sungguh ya ibadahnya ya. Yuk. Bapak. Haleluya. Adik-adik sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pujikan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapak, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita pujikan pujian bersama-sama. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
kebaikan-Mu. Kak Hendri berdoa buat awal ibadah kita. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau doa sebelum kita beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur kepadamu, karena kami boleh menghampiri Engkau, karena kami boleh beribadah kepada Engkau, karena kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan ibadah kami ini Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Ya. Kami percaya di rumah kami pun Tuhan ada, Amin. dan Tuhan akan memberkati kami semua ketika kami beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, Ya. Tuhan sayang ya. Sayang sekali sama kita. Kenapa sih Tuhan sayang banget sama kita? Loh, Tuhan sampai mengorbankan dirinya, menebus dosa-dosa kita, Iya. mati di atas kayu salib. Nah, Ya, itu dia. sayangnya. Sayang banget ya Tuhan sama kita, ya. Kita, ya. Waktu kita berdosa atau umat manusia berdosa, Tuhan datang Ya, menebus dosa kita. dosa kita. Ingin diberkati kita. Iya, setelah Ada lagunya. ditebus, kita diberkati ya. Karena Tuhan sayang padaku. Oh, mau Berkatmu nyanyi? terima. Nyanyi itu? Nyanyi itu toh, Nyanyi ya. itu, Ya. oke. Ya, sama-sama siap. ya, adik-adik. Sama-sama. Mm-mm. Nanti kalau berkat diterima, berkat diterima. Iya. Wah. Kalau ada adiknya kasih ke adiknya. Adiknya Ada berkatnya. kakaknya kasih ke Kakaknya. Ada mamanya kasih ke Mamanya. Ada bapaknya kasih ke Papahnya kucing. sendiri ya, dia kucing dasar diberkati. Dosa, ya. Oke, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Boleh tepuk tangan, boleh sambil nari, boleh. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan, sama-sama semuanya. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sebentar. Mana Om? Iya. Wah, udah Kayaknya, semangat ya? Di rumah semangat ya? Duduk mulai. Pas mau memberi berkat itu mereka bingung. Mau kasih ke siapa ya? Aku berkatku terima. Ku terima. Gitu. Ku dulu dong. Ku terima. Ya. Berkatku terima. Nanti yang terakhir nanti kita kan sama-sama ya. Pakai yang itu loh Kak. Yang pakai kayak rap itu loh Kak. Oh, iya itu. Ku terima. Ku terima, Ku terima. ku terima, Ku ku terima. terima. Ya. Baru itu nanti saling melempar berkat ya. Oke. Oke, Ada adiknya siap. di situ. Wah, ada kakaknya di situ. Ada. Ada yang sendirian katanya. Oh, wah berkatnya banyak. Berkatnya banyak. Boleh ya? Lempar ke sini deh, Lempar apa-apa. ke sini, boleh, Oh, boleh. lempar ke ompras sama ke Ya, Hendri enggak apa-apa. ya. Kalau ada mamanya cari mamanya. Oh, iya. Ya. Oke, mari Kak. Ya,
sama-sama ya, kita mulai ya. Siap-siap pokoknya untuk bikin dulu ya. Nanti saling melempar. Ya. Paling ke adik-adik juga ya. Melempar salah gitu. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sama-sama yuk terima yuk. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, 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 yuk terima, yuk terima, yuk terima, 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 yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sama-sama semuanya. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Nah Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima, berkatku terima, berkatku terima. Wow, luar biasa. Aduh, saya semangatnya saya lupa ya, nggak tahu kan. Sorry ya kak ya. Saking semangatnya lupa semuanya. Semangatnya memberkati adik-adik. Wah, sampai dilempar-lempar bukannya ke kita loh. Iya. Luar biasa sekali ya. Adik-adik di sana pasti juga semangat lempari kita berkat ya. Puas lempar berkat sama kita. Oke, yuk sama-sama. Oke. I wanna be your friend a little bit more ya. I wanna be your friend a little bit more. I wanna be your friend a little bit more. I wanna be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I wanna be your friend a little bit more. I wanna be your friend a little bit more. I wanna be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Kayaknya kurang pas. Ya. harus kurang tentu ya pinginnya ya. Harus tentu pinginnya ya. Wah, tapi emang Ya. kondisi seperti ini Ya, ya, jaga harus jarak, tetap ya. jaga jarak. Aduh. Ya. Pengennya sih nyanyi terus puji terus Nyanyi dulu ya. Iya. Campur rock ya. Ya wes lah. Kita akan nanti lain kali akan pujikan lebih lagi ya untuk memuji nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian selanjutnya. Jalanmu tak terselami. Kita pujikan sama-sama lagu ini adik-adik dengan segala kerinduan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku.
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan tak terselami, kita berjalan sama-sama ya adik-adik ya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, Kau juga rindu akan kami, selalu pengen memeluk kami, pengen selalu berjalan bersama-sama dengan kami dan menguatkan iman di dalam kehidupan kami. Dan bila setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, dan juga membawa kami dalam kekuatan terus, karena kami yakin percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami ya Tuhan berjalan sendirian, tetapi Engkau selalu menuntun dan merangkul kami untuk membawa kami semakin kuat, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, dan lebih kuat lagi. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, luar biasa sekali hari ini ya. Kalian sudah memuji nama Tuhan dengan segenap hati kalian. Nah, beberapa waktu yang lalu Om Pras bercerita tentang perjalanan awal Yesus melayani. Tapi sebelumnya kita agak mundur ke belakang ya. Mundur. Biasanya kita harus maju, semangat gitu ya. Ini mundur. Kita akan mau mengingat betapa besarnya Tuhan ketika mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus itu. Itu diawali dari seorang yang bernama Yohanes. Ya, betul, Yohanes Pembaptis. Nah, ini waktu itu hari di mana Yohanes harus melayani atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan, karena nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sudah nyata gitu ya. Nah,
waktunya sudah tiba untuk Yohanes ini menyatakan jalan itu bahwa memang sudah terbuka buat semua orang yang mau menerima juru selamat. Yohanes disebut sebagai suara yang berseru-seru dari padang gurun. Wah, luar biasa ya julukannya ya. Makanya ketika dia ada di Danau Galilea, dia mempersiapkan tenggorokannya tadi, pakai batu, gitu ya, karena mau berseru-seru ya. Nah, dia berseru-seru seperti ini, hei kalian semuanya, bertobatlah, ya, bertobatlah dan berikan dirimu untuk dibaptis. Bertobatlah, bertobatlah, dan beri dirimu dibaptis, seperti apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, gitu ya. Bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, ya, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dan di situ banyak sekali orang-orang yang berkumpul mendengarkan seruan daripada Yohanes Pembaptis. Iya. Nah, ada beberapa orang nih yang dari agak sedikit jauh nih, mereka berbisik-bisik, waduh, kalau begitu gimana ya kita ya? Yang di sebelah sini juga, waduh, kalau begitu gimana ya kita ya? Benar nih, Tuhan mau datang nih. Wah, di sana ini, wah, mereka semuanya pada ribut. Di situ ada orang Farisi, ada imam, ada tentara, ada tukang apa itu ya, tukang cukai gitu ya, bea cukai yang suka nagih-nagih pajak gitu ya. Di situ ada semuanya dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Terus gimana ya? Tapi Yohanes ini, wah, dengan sangat keras sekali ya, dengan sangat keras sekali ngomong sama mereka seperti ini nih. Wah, di Lukas 3 ya, di Lukas 3 ya. Kalian bisa buka Alkitab kalian ya. Di Lukas 3 ya. Ayat yang ke 7. Lalu berkatalah ia, Yohanes itu berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Wah, itu berarti memang selama ini bangsa Israel yang ada di Yerusalem, di Yudea itu semuanya itu udah jauh dari Tuhan gitu ya. Dan Yohanes ini pengen mendekatkan mereka kepada Tuhan. Dan ketika mereka ada di situ, mereka belum sadar kalau Yesus itu sudah hadir di situ. Wah, kemudian ini, wah, mereka semuanya pada bingung nih. Ketika dikatakan ular beludak ini, lalu bagaimana dengan kami? Kami ini keturunan Abraham, mungkin begitu semua ya. Kemudian Yohanes ini meneruskan seperti ini. Jangan pernah kamu berpikir dalam hatimu kalau kalian adalah keturunan Abraham. Wah. Kalian anak-anak Abraham. Tuhan Allah bisa menjadikan anak-anak dari batu-batu ini. Wah, Yohanes bilang begitu ya. Wah, apa? Luar biasa sekali Tuhan, mungkin pikiran mereka begitu ya. Waduh, lantas apa yang harus kami perbuat setelah kami dibaptis? Wah, Yohanes menjawab mereka dengan pertanyaan itu ya, pertanyaan itu, gimana kalau setelah kita dibaptis bagaimana? Wah. Ya, setelah kalian dibaptis ya, kalau kalian mempunyai 2 baju, berikan baju yang lain itu kepada mereka yang membutuhkan, yang kekurangan. Kalau kalian memiliki makanan yang berlimpah, bagi kepada orang yang membutuhkan. Oh, seperti itu. Wow. Kemudian dengan langkah yang agak sedikit ragu-ragu untuk mendekat kepada Yohanes ya, si pemungut cukai ini
datang kepada Yohanes. Aku adalah seorang pemungut cukai. Apa yang harus aku lakukan setelah aku dibaptis? Kalau kamu sudah dibaptis, kamu harus menagih sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah mungkin ya. Kalau misalnya pajaknya 1.000 ya tagih 1.000, pajaknya 2.000 ya tagih 2.000, pajaknya 5.000 ya tagih 5.000 gitu ya. Pajaknya 1 juta ya tagih 1 juta, jangan lebih-lebih nagihnya gitu ya, secukup yang sudah ditentukan gitu ya. Kemudian mungkin pemungut cukai itu berpikir ya, aduh kemarin-kemarin mungkin dia berbuat salah ya, sampai diperingatkan seperti itu berarti Tuhan tahu ya. Akhirnya dia pun dibaptis dan menerima baptisan itu, dan dia menerima apa yang disarankan oleh Yohanes kalian. Kemudian ada lagi satu orang berjingkat-jingkat datang kepada Yohanes, tanya. Ternyata dia seorang prajurit, seorang tentara. Dia tanya kepada Yohanes, Yohanes, guru ya. Tadi dia cukai, tadi pemungut cukai tadi juga manggilnya guru, ini juga tentara ini manggilnya guru juga. Guru, apa yang harus saya lakukan? Mungkin dia tanya sebagai tentara gitu ya. Wah, oke. Kalau kamu, jangan kamu memeras orang, ya. Di situ dikatakan seperti itu. Jangan kamu memeras orang, dan jangan kamu merampas, ya. Jangan kamu merampas. Dia nggak tahu apa yang dirampas, apa yang diperas, tetapi Yohanes tahu apa yang dilakukan oleh prajurit itu. Kalau dia jadi keamanan gitu ya, selalu mungkin memungut uang-uang keamanan seperti itu ya, jadi meras gitu ya. Kalau nggak dapat uang keamanan, mungkin daerah situ bisa kacau gitu ya. Mungkin yang ngacau juga anak buahnya. Nah, ini Yohanes bilang seperti itu kepada tentara itu atau prajurit itu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Wah, mungkin karena gajinya kecil ya, makanya suka memeras dan suka merampas milik orang lain ya. Mentang-mentang dia seorang prajurit gitu ya, bisa melakukan sesuatu ya, itu bisa melakukan lebih dari orang biasa gitu ya. Nah, akhirnya mungkin tentara itu pun bertobat dan dibaptis juga gitu ya. Dan ketika dia keluar dari air, mungkin dia tidak melakukan lagi memeras, tidak melakukan lagi apa? Ya merampas. Yang bea cukai tadi juga mungkin menagih dengan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Wah. Nah, Yohanes ini masih tetap berseru-seru dan berseru-seru gitu ya. Bertobatlah, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Dan mungkin masih banyak orang yang bersikap seperti ini kaku gitu ya, ngeliatin aja. Ada yang di sini juga ngeliatin aja. Ada yang sudah turun dan dibaptis. Ada yang masih bertanya-tanya, bener gak sih ini? Dia ini seorang nabi atau gimana ya? Dia ini seorang apa ya? Oh, masih banyak pertanyaan dan sebagainya. Itu ya. Dan Yohanes meneruskan kepada orang-orang yang ada di situ. Aku berkata kepadamu, aku membaptis kamu dengan air, di ayat 16 ya, di ayat 16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun, ya, aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan, tidak terpadamkan. Nah, Yohanes ini berbicara tentang
sosok yang akan datang ke dunia ini, di mana dia hanya mempersiapkan jalannya saja. Siapa namanya? Hah? Siapa? Iya, Yesus. Betul, Yesus. Iya. Nah, ternyata sejak dari tadi Yesus itu sudah ada di situ dan melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes. Wah, dia melihat di situ dan tahu ketika Yesus maju, Yohanes tahu, ini dia yang diutus Allah, yang diutus Tuhan untuk datang ke dunia, untuk manusia, untuk penebusan dosa. Dan ketika Yesus turun menemui Yohanes di sungai itu, di hadapan Yohanes dan minta diri untuk dibaptis. Yohanes pun, aku tidak pantas untuk membaptis engkau, mungkin gitu ya. Untuk melepas tali kasutmu pun aku tidak layak. Tapi Yesus dengan kerendahan hatinya, yang dia adalah Tuhan, yang dia adalah utusan Tuhan, mau dibaptis oleh Yohanes karena itu adalah persyaratan atau tradisi yang sudah turun-temurun dan dia memang harus melakukan tradisi itu. Dan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Wah, dengan berbangga hati mungkin dia membaptis Yesus. Wah, masuk dalam air dan keluar lagi. Ketika Yesus keluar dari air, tampaklah ada merpati turun di atas kepalanya. Tidak cukup sampai di situ, seperti ada bayangan merpati di atas kepalanya, dan suara dari langit, suara dari surga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wow. Yesus yang dikenan oleh Tuhan ada di situ. Dan Yohanes sebagai pembuka jalan buat kedatangan Tuhan Yesus ini, dan benar-benar dinyatakan suara dari surga bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Yesus adalah jalan kebenaran yang akan membawa banyak orang untuk datang kepada Bapa. Wah, setelah itu ketika Yesus mungkin sudah keluar dari air, Yohanes pun melihat Yesus keluar dari air, dan banyak orang-orang di sekitar situ juga tercengang-cengang gitu ya. Wow. Langit terbuka dan ada seperti merpati, banyak saksi yang melihat di situ. Jadi bukan bohong-bohongan ya, banyak saksi melihat di situ. Ada merpati, ada langit terbuka. Wow. Dan semuanya bertanya-tanya, siapakah dia ini? Anak siapakah dia? Ada yang menyebut anak Yusuf, ada yang menyebut anak siapa? Anak Eli, ada yang menyebut anak Matat, ada yang menyebut anak Lewi lagi, ada yang menyebut nama Malki, ada yang menyebut nama Yanai, ada yang menyebut Yusuf lagi, ada yang menyebut anak Matika lagi, ada yang menyebut nama anak Amos, dan semuanya. Ketika orang-orang melihat di situ, mungkin tokoh-tokoh yang ada di dalam pikirannya, tokoh-tokoh terkenal zaman perjanjian lama kali ya, nenek moyang mereka gitu, disebut semuanya. Dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sementara Yohanes adalah hanya membuka jalan buat kedatangannya. Iya. Ketika bayi mereka kan sudah ketemu ya. Ya, ingat ceritanya ketika Yesus masih dalam kandungan, ya, ada Elisabeth, ya, Elisabeth itu ibunya Yohanes ini, ya.
Dimana ketika mereka bertemu, bayi daripada Elisabet ini bergirang gitu ya, itu Yohanes Pembaptis. Nah, ini adik-adik, jadi kalian tahu ya, Yohanes Pembaptis itu adalah pembuka jalan bagi Yesus untuk datang ke dunia ini sebagai Tuhan yang akan jadi Tuhan, yaitu dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Puji Tuhan, adik-adik sudah terima Yesus, dan puji Tuhan adik-adik sudah ada dalam jalan kebenaran, dan puji Tuhan sekarang adik-adik jadi anak-anaknya yang akan memiliki kerajaan surga. Amin. Iya. Oke, yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan kebenaran, dan kebenaran itu adalah Engkau, dan Engkau sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup, dan kami menerima jalan kebenaran hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang ada di sini yang mereka mendengarkan cerita-Mu pada hari ini Tuhan, mereka semuanya juga terberkati dan membuka hati mereka untuk terus menerima Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup, karena Engkaulah jalan satu-satunya untuk menuju kepada Bapa, jalan satu-satunya menuju ke kerajaan surga, milik daripada Bapa. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk terus mengingat Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk beberapa hari mungkin masih ada hal-hal yang belum bisa ditebak akan terjadi apa, tetapi kami tahu dan yakin bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lepas atas kehidupan kami ya Tuhan. Dalam kondisi baik tidak baik, kami akan tetap memberitakan Injil-Mu, karena setiap kali kami menyatakan kebenaran-Mu, maka damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin.